Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alva Noviantio, NIM 054 dari kelas PJKRB 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani di Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Kemudian untuk konsepannya dari pendidikan jasmani sendiri, selama ini masih banyak guru yang menggunakan metode pendidikan dengan metode guru olahraga, bukan guru pendidikan jasmani. Padahal dua hal tersebut sangatlah berbeda, mulai dari pengertiannya maupun konsep pembelajarannya sendiri seperti itu. Karena kalau pembelajaran menggunakan metode pendidikan olahraga itu lebih menekankan seperti pada kepelatihan seperti itu. Jadi mereka mengejar pada target akhirnya, bukan dalam proses pembelajarannya seperti itu. Dan jika seperti itu, maka akan banyak komponen dari pembelajaran yang terlompati atau tidak tercapai pada tujuan utamanya seperti itu. Padahal yang diharapkan adalah sebagai guru pendidikan jasmani, di mana kita mengejar pada prosesnya, di mana dalam proses tersebut terdapat beberapa komponen yang dapat mengembangkan siswa seperti itu. Jadi kita nggak mengejar hasil akhirnya atau siswa menjadi ahli atau berprestasi, tidak seperti itu, tapi kita mengejarnya siswa menjadi paham dan mau melakukan seperti apa yang kita inginkan seperti itu. Dan kemudian untuk pengembangan pendidikan jasmani di Indonesia sendiri, belakangan ini masih dijumpai juga guru yang bertanya, apakah pendidikan jasmani, maksudnya mereka pikir masih samalah artinya antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, karena mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka terlebih dari dulunya atau dari sebelumnya seperti itu. Lantas pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu apa bedanya? Jadi kalau pendidikan olahraga itu adalah pendidikan yang membina anak menguasai suatu cabang olahraga, sehingga ditekankan di sini adalah hasil akhirnya, bukan proses pembelajarannya. Sedangkan kalau pendidikan jasmani itu adalah program pendidikan lewat angka, lewat gerakan atau permainan dan olahraga. Di sini diartikan bahwa gerakan atau permainan atau cabang olahraga yang itu hanya sebagai sebuah alat untuk mendidik. Lantas mendidik apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah mendidik pada keterampilan anak, bisa berupa keterampilan fisik, motorik, keterampilan berpikir atau memecahkan suatu masalah, dan juga keterampilan emosional atau sosial. Karena itulah prosesnya jauh lebih penting daripada hasil akhir seperti itu. Dan untuk kurikulum jasmani di Indonesia, seperti halnya sistem tubuh manusia, semua bagian dari kurikulum itu haruslah terpadu dan bekerja secara terarah untuk membantu mengembangkan anak didiknya yang sedang belajar seperti itu. Terkait kurikulum di Indonesia, bagaimanakah? Pertanyaan yang tepat. Kalau menurut saya, apakah kurikulum di Indonesia sudah meraih tujuan yang dicapai? Atau pertanyaan yang lebih spesifik lagi, apakah dengan kurikulum itu siswa lulusannya sudah mempunyai berbagai keterampilan gerak dasar dan siap untuk belajar keterampilan gerak yang bersifat spesifik dan lebih kompleks pada jenjang berikutnya? Nah, tentu itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab ya, karena apakah guru sudah bisa menjadi guru pendidikan jasmani atau hanya sebagai guru olahraga seperti itu tergantung dari masing-masing keterampilan dan kemauan gurunya juga. Karena dalam proses pendidikan jasmani itu, keberhasilan dalam proses pendidikannya atau proses pembelajarannya itu sangat dititik beratkan pada gurunya sendiri, kepintaran gurunya sendiri dalam melakukan pembelajarannya seperti itu. Kemudian untuk sarana dan prasarana di sekolah sendiri, di setiap sekolah beda-beda ya, kita maksudnya ada yang sekolah ini memiliki sarana lengkap, ada yang ini cuma memiliki sarana misalnya lapangan basket saja atau lapangan
voli saja, atau bahkan mungkin tidak punya lapangan, numpang di sekolah samping atau sekolah sebelahnya, atau mungkin di milik masyarakat seperti itu. Tapi kalau untuk dukungan masyarakat, saya pikir masyarakat sangat memperbolehkan apabila terjadi proses pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan mereka. Misalnya ada sekolah yang tidak punya lapangan, kemudian mereka pergi ke lapangan milik masyarakat yang jaraknya mungkin 2 atau 3 km dari sekolah seperti itu saya pikir sangat didukung oleh masyarakat. Tapi kalau untuk segi sarana dan prasarana, kembali lagi ke sekolah. Maksudnya ada, karena waktu saya observasi PPL di salah satu SMA yang ternama di Jogja, itu saya menjumpai bola voli tidak hanya satu gelintir saja, tapi ada beberapa itu masih sangat tidak layak untuk dipakai untuk pembelajaran. Begitu juga untuk jaring netnya. Dan saya ketika tanya ke gurunya, ternyata gurunya sudah berulang kali mengajukan untuk membeli yang fasilitas baru seperti itu. Tapi hal itu juga kembali lagi ke dukungan dari pihak sekolahnya juga, karena ternyata pihak sekolahnya tidak terlalu mendukung kalau untuk bagian atau bidang olahraga seperti itu, karena mereka lebih yakin di bidang akademiknya seperti itu. Jadi untuk dukungannya sangat kurang, dan sampai sekarang pun masih belum terrealisasi untuk pengajuannya pembaruan fasilitas seperti itu. Jadi sangat miris sekali. Tapi ada juga sekolah yang di pinggiran tapi memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki sarana yang lengkap, dan juga istilahnya sangat mendukung lah untuk pendidikan jasmani, Kak. Hal itu karena dukungan dari sekolahnya sendiri seperti itu. Dan saya pikir hal itu bisa dibilang ya seperti yang awal tadi, setiap sekolah itu kalau untuk sarana prasarana berbeda-beda tergantung dari sekolahnya sendiri. Dan kalau untuk dukungan pemerintah, saya sendiri jarang sih mendengar ada kabar pemerintah memberikan bantuan atau mungkin dukungan ataupun apalah kegiatan dilakukan di sekolah guna untuk menunjang pendidikan jasmani kita di Indonesia atau di sekolah seperti itu. Jadi bisa dibilang sangat kurang sih. Bukti realnya saja terjadi banyak ketimpangan di beberapa sekolah. Misalnya seperti ada sekolah A yang memiliki fasilitas lengkap memadai, ada juga fasilitas di sekolah B yang hanya memiliki lapangan sepak bola misalnya seperti itu, atau mungkin mereka tumpang-tumpangan lapangannya, jadi satu lapangan bisa digunakan voli, basket, dan juga badminton seperti itu misalnya. Hal itu sangat tidak relevan seperti itu. Berikut sedikit penjelasan tentang pendidikan jasmani di Indonesia yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.